Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik teman-teman, ini bersambung dari video yang kemarin ya, ketika saya terbang untuk pertama kalinya di era pandemi setelah setahun gak terbang gitu ya. Nah ini saya baru mau berbagi tips mengenai tips terbang di era new normal. Saya mau bilang di era pandemi kayaknya enggak lah ya, kayaknya di era new normal aja ya, lebih ada semangat dan optimisme gitu ya. Nah ada hal-hal baru yang tidak ada ketika kita terbang di tahun-tahun yang lalu sebelum pandemi ini terjadi gitu ya. Dan ketika kita harus terbang di era sekarang ini, ada hal-hal yang harus kita siapkan agar penerbangan kita lebih lancar, tidak makan waktu dan bisa lebih nyaman gitu ya. Oke, saya bagikan ya. Yang pertama, adalah lebih baik jika teman-teman melakukan check-in online. Check-in online itu lewat aplikasi di maskapai masing-masing. Misalnya kalau Citylink ya citylink.co.id atau apa gitu ya. Tulis saja check-in online Citylink, check-in online Batik, check-in online apa gitu. Nah, dengan check-in online ini, maka teman-teman akan mendapatkan satu nomor kursi gitu ya. Setelah check-in online bisa di print atau bisa juga di print screen di HP. Jadi nanti bisa ditunjukkan ke petugas bahwa saya sudah check-in online. Nah, dengan check-in online ini akan mengurangi antrian teman-teman gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah antri lebih panjang lagi. Dan untuk era pandemi ini sangat berguna gitu ya, agar kita nggak terlalu bersentuhan dengan orang gitu ya. Yang kedua, sebelum kita itu terbang adalah baik apabila kita itu mengunduh aplikasi EHAC gitu ya. Nah, EHAC ini berguna untuk satu, kita harus rapid test antigen itu kita harus daftar terlebih dahulu lewat aplikasi EHAC ini. Nah di aplikasi EHAC itu bisa kita tuliskan kota kita gitu ya. Di situ akan ada rekomendasi tempat-tempat yang melayan atau bekerja sama dengan EHAC itu. Jadi dia sudah punya hasil rapid test yang terdigitalisasi. Nah, ketika kita sudah punya yang terdigitalisasi, maka akan lebih cepat ketika verifikasi rapid test di bandara. Jadi ketika kita rapid test di bandara, QR code-nya itu tinggal kita letakkan, mereka akan baca, sudah keluar begitu ya. Tapi kalau misalnya kita itu nggak punya yang digital, kita nggak tahu di lab semuanya, nggak terserah lah ya. Kita tuh harus perlu waktu ya untuk antri, kertas dicek, ditandatangani dan sebagainya. Otomatis memakan waktu lebih lama gitu ya. Jadi download aplikasi EHAC itu yang kedua untuk rapid test antigen yang digital sehingga ada QR code-nya. Oke. Yang ketiga, kita harus ketika kita tuh sudah dapat boarding pass karena kita sudah check-in online, kemudian kita sudah tahu nomor penerbangan kita, maka kita di EHAC itu juga kita mengisi paspor kesehatan, berisi tentang data diri kita. Jadi kita isi di situ sehingga nanti akan keluar identitas diri kita, nanti keluar QR code-nya juga. Nah, itu gunanya untuk apa? Gunanya ketika kita keluar di petugas ya. Jadi kalau masuk kan pakai rapid test antigen untuk dicek validasi. Nah, kalau keluar kita itu harus menunjukkan paspor kita itu. Nah, ketika kita tunjukkan paspor kita itu, identitas kita melalui QR code itu juga langsung di-scan ya. Klik terus si orangnya pasti akan langsung mempersilahkan kita untuk keluar dari bandara. Tetapi kalau kita nggak punya aplikasi ya, kita akan menuju ke meja yang selanjutnya untuk melakukan verifikasi secara manual lagi. Jadi kita tulis nama kita, alamat, nomor telepon kita tadi itu, penerbangannya berapa, kita duduk di kursi nomor berapa. Nah itu semuanya serba manual ditulis, yang memerlukan waktu lebih banyak, dan kontak-kontak kertas, bolpen dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah baik ketika sebelum kita itu terbang, kita harus makan banyak dan minum banyak serta ke kamar mandi terlebih dahulu.
Kenapa seperti itu? Karena selama penerbangan itu diharapkan, ya itu ada announcement-nya, diharapkan Bapak dan Ibu tidak makan dan tidak minum kecuali untuk alasan kesehatan. Jadi kita tuh tidak leluasa untuk keluar lepas masker terus kita makan kue, minum tuh sepertinya tidak disarankan begitu ya. Jadi adalah baik ketika teman-teman mau terbang itu ya perutnya dikenyangin dulu gitu lah. Kalau mau minum sedikit ya bolehlah, tapi tidak untuk minum atau makan secara sampai kenyang berlebihan gitu, nggak bisa gitu. Jadi makan dulu, isi perut dulu gitu ya, apalagi untuk penerbangan yang mungkin sedikit lebih panjang gitu ya. Tuh yang itu jadi sudah keberapa? Keempat ya. Terus yang kelima adalah baik ketika kita tuh datang minim 2 jam ya, 2 jam lah itu ngepres itu, datang 2 jam lebih awal dari waktu boarding gitu ya, karena itu untuk mengantisipasi segala sesuatunya sih ya. Ya kalau kita tuh kebaca, ya kalau rapid test saya tuh soalnya waktu pulang itu sebetulnya sudah daftar tapi ternyata ketika dapet rapid test itu ternyata belum terdigitalisasi, jadi akhirnya ya manual. Padahal sudah daftar dan memang nama lab itu tuh ada di aplikasi itu gitu, jadi nggak saya ngawur terus barang gitu, enggak, tapi ternyata enggak, akhirnya saya perlukan waktu lebih lama untuk verifikasi gitu. Jadi teman-teman hadir lebih awal gitu ya, setidaknya 2 jam lah, biar teman-teman nggak terlalu hard beating gitu ya, nggak terlalu deg-degan gitu ya, apalagi kalau udah ngantri banyak gitu. Nah begitu teman-teman tips terbang di era new normal gitu ya. Nanti saya tampilkan juga tips yang lain tentang rapid test kalau misalnya di tempat lain itu gimana. Oke teman-teman, sekian tips terbang dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga penerbangannya lancar, semoga diberi kelancaran juga dalam melaksanakan tugas. Makasih untuk dukungannya selama ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe ya. Terima kasih, dadah.